Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berbicara tentang belajar dan pembelajaran di mata kuliah ini, kita di awal akan membahas tentang teori belajar. Berbicara tentang teori, maka di benak kita pasti akan tersirat bahwasanya ini akan membicarakan konsep-konsep. Nah, betul. Nah, kenapa kita akan membicarakan konsep-konsep belajar terlebih dahulu? Nah, berikut rasionalnya. Eh, Teori dan fungsi teori. Nah, kita berbicara tentang teori. Kenapa kita harus belajar teorinya sih? Nah, itu. Pertama, teori itu adalah asas atau pondasi dari bidang ilmu. Sebuah ilmu dikatakan baik atau dikatakan ilmu pengetahuan itu karena ada teorinya. Tentu teori ini didapat dari ahli. Mereka akan berargumen. Maka di alasan yang kedua, teori disebut sebagai pendapat yang diperoleh secara rasional dengan prosedur atau proses tertentu. Artinya, ahli tersebut membuat teori bukan serta-merta karena pemikirannya sendiri. Nah, namun karena ada fenomena, kemudian diteliti dan diobservasi lebih lanjut, diukur sedemikian rupa, dihubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan, maka timbul sebuah teori. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penjelasan rasional atau sistematis dari suatu fenomena. Namanya teori itu merupakan memperjelas suatu fenomena. Nah, seperti contoh kecilnya, kenapa turun hujan gitu. Ya kan kalau misalkan tidak ada teori eh, bagaimana siklus hujan, kita tidak akan tahu bagaimana turun hujan. Ya, turun hujan karena ada mendung, kemudian awan bergerombol, kemudian air jatuh ke bumi. Padahal ada teorinya, bagaimana siklus turunnya hujan. Nah, sehingga fenomena turunnya hujan tadi bisa dirasionalkan, bisa dijelaskan dengan pemikiran yang ilmiah. Itu ya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang fungsi teori. Nah, fungsinya apa? Ada 3 fungsi, yaitu pertama, menjadi rumusan ilmu pengetahuan. Namanya teori itu bisa menjadi poin-poin yang kemudian kita kembangkan dalam ilmu pengetahuan. Eh, Kedua, pedoman dalam praktek sehari-hari. Nah, ibaratnya kita mau sholat, kita nggak pernah belajar doa-doa sholat, teorinya dan tata caranya. Nah, belum tentu sholat kita itu bisa jadi benar. Nah, maka ada pedoman yang disebut teori tadi, bisa berupa buku, bisa berupa bacaan, yang kemudian digunakan untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan pendidikan untuk transfer pengetahuan. Sehingga dalam proses membimbing, memberikan ilmu, itu ada landasannya, ada teorinya. Nah, bagaimana kita memperlakukan peserta didik di dalam kelas, itu juga ada teorinya. Tidak serta-merta, misalkan dalam satu kelas kita melakukan pembelajaran, terus kita eh, tidak menertibkan peserta didik sedemikian rupa, dibiarkan peserta didiknya ada yang di pojok, ada yang di tengah. Nah, ini kan kurang etis. Pertama, kurang etis. Kedua, kurang sesuai dengan kaidah pembelajaran. Namanya pembelajaran itu ada law of readiness, di mana kita mempersiapkan peserta didik eh, sedemikian rupa dengan kesiapan mental maupun kesiapan eh,
kognitif sehingga mereka mampu memposisikan diri, oh iya kita mau belajar nih. Ada rasa siap-siap, ada law, ada hukum, readiness, hukum persiapan. Seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah kenapa teori itu penting untuk dipahami agar kita benar dalam mempraktekkan, mampu mempraktekkan dengan baik dan benar gitu. Lantas, apa saja pokok pembahasan pada perkuliahan kali ini? Nah, pertama kita akan belajar tentang teori belajar. Ya, pengertiannya, teori belajar menurut ahli belajar itu apa sih? Nah, itu kita akan belajar di awal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri belajar. Jadi ada beberapa ciri yang mencerminkan bahwasanya ini aktivitas belajar. Kemudian ada jenis-jenis belajar. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang bentuk-bentuk belajar. Baik, kita lanjut ya. Nah, dalam teori belajar ini eh, terdapat upaya ya. Jadi teori belajar itu merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inheren yang kompleks dari belajar. Jadi memang belajar itu aktivitas, nah di dalamnya itu ada proses. Nah, proses itu yang kita pelajari agar mencapai tujuan yang maksimal. Nah, bagaimana manusia belajar itu ternyata sudah diamati oleh ahli-ahli terdahulu, sehingga ahli-ahli tersebut memiliki teori-teori yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir mengevaluasi pembelajaran, sehingga nanti dari evaluasi tersebut bisa dikuatkan melalui pengayaan. Nah, teori belajar sendiri ini dikembangkan dari pangkalnya, yaitu pangkalnya apa? Pangkalnya teori tentang pandangan hakikat manusia. Kalau di mata kuliah dulu semester sebelumnya kita pernah belajar terkait dasar-dasar pendidikan. Nah, dalam eh, belajar dan pembelajaran kita juga masih berpangkal pada hakikat manusia. Di dasar-dasar pendidikan kan bahasan pertamanya itu kita bahas tentang hakikat manusia. Nah, manusia itu sebagai makhluk individu bagaimana, sebagai makhluk sosial bagaimana, sebagai makhluk yang beretika seperti apa, dan sebagai makhluk yang beragama. Nah, dari hakikat manusia tersebut yang memiliki fitrah dan sifat, maka teori belajar dan pembelajaran tersebut digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar itu terlaksana dengan baik dan benar sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian dalam garis besarnya ada 3 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu ada teori behavioristik, teori kognitif, dan konstruktivistik. Nah, pertama, teori behavior itu karena judulnya adalah behavior, maka fokusnya pada perilaku. Dikatakan belajar apabila dia melakukan sesuatu. Nah, ada stimulus dan respon. Ada stimulus yang diberikan sehingga menimbulkan respon. Ketika interaksi antara stimulus dan respon ini berulang-ulang dalam prosesnya, maka akan menimbulkan hasil yang disebut sebagai hasil belajar. Nah, tentunya namanya teori ini
dikembangkan karena adanya observasi ya. Behavioristik ini melalui percobaan pada beberapa binatang seperti tikus ataupun anjing ataupun kucing. Ada beberapa percobaan yang dilakukan ilmuwan tersebut sehingga menimbulkan teori yang disebut sebagai behavioristik. Tentu behavioristik ini ada beberapa teori, yaitu mengikuti beberapa ahlinya. Ada Thorndike, kemudian ada namanya eh, kemudian ada yang namanya Ivan Pavlov, kemudian B.F. Skinner, nanti dibaca-baca sendiri. Pada intinya, para ilmuwan yang beraliran behavioristik itu eh, tertuju pada stimulus dan respon. Kemudian kognitivisme atau biasa kita sebut sebagai kognitif. Kognitif berarti berkaitan dengan proses belajar yang menekankan pada proses mental. Proses belajar yang menekankan pada aktivitas mental. Di mana di sini cenderung pada proses belajar dikatakan belajar kalau ada aktivitas berpikir di sana. Maka dalam eh, kognitif, Jan Piaget mengatakan ada 3 hal, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ada ekualibrasi. Di mana asimilasi itu proses mengintegrasikan antara pengetahuan yang baru dalam skema atau struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, kita udah tahu nih bentuk kucing. Nah, kita udah kenal kucing. Nah, kemudian lihat hewan yang seperti kucing, maka hewan tersebut akan diasimilasi sebagai kucing, hewan tersebut yang memiliki hal yang seperti kucing, misalkan berkaki 4, punya buntut atau ekor, punya telinga, itu akan diasimilasikan sebagai kucing. Nah, kemudian dalam proses asimilasi itu ada proses kedua, yaitu proses akomodasi, di mana proses mengubah skema. Jadi skema yang diketahui dari pemahaman yang sudah ada itu dirubah lagi ke informasi baru. Jadi tadi itu tahu kalau misalkan itu ada hewan, kok kayaknya mirip kucing. Nah, tapi ternyata dalam proses akomodasi ini dia paham bahwasannya, oh ternyata hewan tersebut singa. Karakteristiknya mirip, eh, ada beberapa hal yang mirip kucing, tapi singa dan kucing memiliki karakteristik yang karakteristik masing-masing, sehingga ada perbedaan. Dia mampu memahami perbedaan antara kucing dan singa karena adanya informasi baru. Oh, kalau singa itu dia lebih besar badannya daripada kucing. Kemudian memiliki suara yang lebih dalam dan lain sebagainya. Ada karakteristik-karakteristik yang membedakan. Yang ketiga, ekualibrasi, yaitu proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ini proses terakhir dalam eh, memahami konsep kucing tadi ya. Dalam ekualibrasi itu, ketika sudah mengenal kucing, kalau dia sudah nyampe ke ekualibrasi, maka konsep dia sudah mampu tanpa berpikir panjang lagi, mampu memahami perbedaan antara kucing dan singa. Jadi dalam tadi diasimilasi dia tuh
ada beberapa hewan yang ciri-cirinya mirip kucing, terus diakomodasi. Oh, ada hewan lain yang namanya singa, memang mirip kucing. Dalam proses ekualibrasi ini ada perbedaan, dia mampu membedakan karakteristik secara langsung. Oh, ini ada kucing sama ada singa. Ada perbedaan karakteristik pada masing-masing hewan tersebut. Nah, ini yang disebut kognitivis. Kemudian selanjutnya ada namanya konstruktivis, di mana konstruktivis berusaha mengakomodasi antara behavior dan kognitif. Di mana behavior itu ada stimulus dan respon, ada pengalaman tadi, sedangkan kognitif ada proses mental tadi. Nah, kalau dalam konstruktivis mengkoneksikan antara pengalaman dengan proses mental yang dilalui dalam belajar tadi. Nah, eh, jadi kalau dalam konstruktivis itu pengetahuan itu dibangun secara aktif. Dia mau belajar, kemudian belajarnya itu juga dilakukan dengan interaksi bersama lingkungannya. Artinya pembelajarannya dia juga mau mencari, mengalami. Dia mengalami kemudian mengkonstruk pengetahuannya melalui proses mental tersebut sehingga ada koneksi antara eh, apa yang dia alami dengan pengetahuan yang ada. Sehingga dia mampu menyesuaikan dengan konteks atau situasi yang ada pada saat belajar tersebut. Gitu. Nah, ada teori lain seperti humanistik dan sibernetik. Nah, dua teori ini silahkan teman-teman cari dan pahami. Kemudian silahkan dijelaskan ke Bu Maya melalui voice note di grup. Oke, nah ini akan saya hitung sebagai absensi. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir. Kemudian, nah ini baru kita masuk ke Ganye. Ada persepsi belajar yang di didefinisikan oleh Ganye. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Jadi artinya Ganye di sini bilang kalau misalkan belajar itu adalah proses yang dilakukan seseorang baik individu maupun berkelompok untuk menimbulkan perubahan perilaku. Artinya ada dampak dari belajar tersebut. Nah, maka belajar itu kata kuncinya ada perubahan perilaku, ada perilaku terbuka, artinya dia mau atau mampu menerima informasi baru dan kemudian mengkoneksikan dengan pemahaman yang ada dengan prinsip-prinsip dari individu maupun kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pengalaman yang dilakukan atau pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik sehingga pada proses belajar itu ada hal yang melekat setelah melalui aktivitas pembelajaran. Terus keempat ada kematangan. Tentunya ketika belajar kita bingung kan biasanya ketika kita belajar kita bingung akhirnya kita mencari ya yang benar gitu bingung terus mencari jawaban bukan bingung malah diam. Nah, bingung mencari jawaban sehingga kita akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita
sehingga ada kematangan. Kematangan ini artinya kita memahami suatu secara terbuka dan bijak sana, ada pandangan lain sehingga kita mau menerimanya. Seperti itu. Nah, next slide. Ada ciri-ciri belajar. Nah, pertama, memungkinkan adanya perubahan perilaku. Bagaimana kita mendesain, merencanakan pembelajaran itu agar anak-anak itu nggak cuma tahu, tapi mereka itu bisa ada pemahaman yang lebih dari sekedar tahu menjadi paham, menjadi melakukan. Kemudian perubahan yang terjadi karena sebab pengalaman. Berarti ada pengalaman yang dilakukan di dalam aktivitas belajar itu. Sekarang itu kan banyak di mana dalam sebuah kelas itu ada ice breaking, ada kuis, ya kan? Yang tujuannya apa? Memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, akhirnya siswa itu secara nggak langsung merasakan tidak merasakan bagaimana belajar yang terlalu monoton seperti itu. Kemudian perubahan relatif menetap, artinya ketika ada pemahaman atau pengertian, ada perubahan dalam diri siswa yang relatif menetap, artinya dalam jangka waktu yang lama. Misalkan kita membiasakan siswa untuk bersalaman, maka nanti siswa itu akan harapan kita siswa tersebut akan eh, tumbuh rasa hormat kepada orang lain, rasa hormat terhadap guru maupun yang lebih tua. Nah, ketika ini dilakukan dan dibiasakan, nah harapannya di luar dari eh, apa ya situasi yang memang dikondisikan seperti halnya sekolah, mereka akan terbiasa, misalkan di rumah atau ketemu tetangganya atau ketemu orang yang lebih tua di luar sana, dia tetap ada rasa hormat kepada orang lain. Selanjutnya ada beberapa jenis belajar menurut Ganya, yaitu yang pertama adalah belajar isyarat, yaitu belajar yang berkaitan dengan simbol-simbol. Di mana ketika kita ini bisa berbentuk bahasa yang nonverbal. Misalkan kita belajar, nah ini seperti ini adalah simbol atau isyarat untuk diam atau untuk mengecilkan suara. Nah, dari sini ini adalah hal yang paling sederhana. Ini sifatnya bersifat hierarkis. Dari awal kita belajar isyarat, kemudian ada belajar stimulus dan respon, di mana kita ketika ada bau masakan, kita otomatis, misalkan ini bau masakan, otomatis dalam pikiran kita terbenak, wah enak ini masakannya gitu. Nah, langsung ada respon lapar misalkan, kemudian makan. Terus belajar tentang rangkaian-rangkaian, bagaimana peristiwa itu kadang kan kita suka nih menghubung-hubungkan peristiwa yang kita alami dengan apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Nah, atau kita biasanya diminta untuk menulis kronologi suatu kejadian. Nah, itu bisa kita lakukan dalam belajar rangkaian. Kemudian belajar asosiasi verbal, di mana asosiasi verbal ini kita mampu mengkomunikasikan dengan perumpamaan sesuatu. Misalkan kita melihat kereta api, kereta api bentuknya panjang, kemudian jalannya sedemikian rupa, merayap ya. Ibaratnya kita bisa analogikan dengan kaki seribu, misalkan dalam hewan kita ibaratkan dengan kaki seribu dan lain sebagainya. Kemudian ada belajar membedakan.
gimana kita bisa membedakan rasa, misalkan biasanya kan kita kalau beli makanan itu oh sama-sama rujaknya, tapi kita tuh bisa membedakan rasa rujak di warung A dan di warung B. Nah, ini ada kemampuan membedakan, atau misalkan kita belajar beberapa mata kuliah. Oh, ini mata kuliah yang memang agak berat nih. Karena isinya seperti ini. Ada mata kuliah yang agak ringan nih. Nah, karena isinya, misalkan materinya bisa dipahami, tidak begitu apa ya, jelimet dalam membacanya. Karena memang ada beberapa materi yang memang harus dibaca berkali-kali. Misalkan filsafat itu kan kadang bahasanya agak muter-muter. Nah, itu kita harus baca berkali-kali. Beda lagi dengan kita belajar terkait teori pendidikan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi, itu bisa kita pelajari dengan mudah karena apa? Sangat relate atau berhubungan dengan kehidupan kita. Dan kita pernah merasakannya. Gitu. Terus belajar tentang konsep, ini belajar tentang fakta-fakta yang didukung dengan teori. Belajar tentang hukum, bagaimana kita belajar sesuatu itu pasti ada aturannya, ada rule-nya. Kemudian belajar terakhir, hierarki yang paling terakhir yaitu belajar memecahkan masalah. Di mana setiap hal yang kita refleksikan dalam diri kita, kadang kita kalau punya masalah kita refleksikan, terus bagaimana kita cari solusi yang paling benar, bukan paling benar, paling baik untuk diri kita, karena kebenaran itu kan mutlak milik Allah. Jadi kalau misalkan kita solusi yang paling benar, enggak, solusi yang paling baik untuk diri kita. Selanjutnya ada bentuk-bentuk belajar. Nah, bentuk belajar ini menurut A.D. Block, nah di sini dia menjelaskan ada bentuk belajar menurut fungsi psikis, yaitu kan berkaitan dengan fisik kita, hal-hal yang jasmaniah. Dan kemudian bentuk belajar menurut materi yang dipelajari, berarti kan ada materinya. Dan yang terakhir ada bentuk belajar yang tidak begitu disadari. Artinya kita melakukan, tapi itu ternyata adalah sebuah bentuk dari belajar. Nah, dalam tiga ini ada spesifikasinya lagi. Ada belajar dinamik, belajar afektif. Dinamik berarti kan eh, tentang dinamika sesuatu. Kemudian belajar afektif tentang penghayatan, kognitif tentang pemikiran, hal-hal yang melibatkan pemikiran, dan sensori motorik terkait dengan panca indera kita. Nah, kemudian yang kedua itu belajar teoritis, tentunya berkaitan dengan materi yang dipelajari. Misalkan kita belajar PAI, teorinya bagaimana, teknisnya seperti apa, belajar sosial, belajar estetis, yaitu nilai-nilai keindahan. Dan yang terakhir, bentuk belajar yang tidak begitu disadari, yaitu sifatnya insidental atau secara tiba-tiba. Ada belajar yang tersembunyi. Atau sebenarnya kita tuh belajar tapi kita nggak ngerasa. Terus yang terakhir itu ada belajar dengan mencoba-coba atau trial and error. Seperti halnya misalkan kita tuh bukan seorang ahli desain misalkan, tapi kita coba-coba belajar, belajar trial error, error gitu. Ah, itu bisa disebut sebagai bentuk belajar yang tidak begitu disadari. Bisa jadi karena suka atau karena eh, apa ya, kepepet gitu misalnya. Nah, mungkin itu saja nih. Kuis akan dikemukakan melalui audio dalam PPT ini. Tadi di sela-sela saya menjelaskan ada pertanyaan. Nah, kirim jawaban Anda melalui komentar.
Gitu ya. Jadi silakan disimak di mana letak kuisnya. Jadi teman-teman harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Selamat mendengarkan. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.